Mas Jati dan kawan-kawan, Afwan, Ana voice note udah nggak sanggup ngetik nih soalnya. Ana baru sampai di Langsa itu kemarin hari Minggu jam 2 siang setelah menempuh perjalanan dari Medan sejak hari Kamis siang jam 12 atau jam setengah 1 gitu. Itu pun Ana numpang dari pintu tol Helvetia, numpang truk sampai dengan keluar pintu tol Pangkalan Berandan. Setelah itu mobil parkir karena udah antri panjang nggak bisa lewat. Karena jalan kaki itu sampai ke banjir di Pangkalan Susu. Lewat simpang Pangkalan Susu, kemudian ada banjir, Anan naik boat sampai ke Jembatan Besitang. Jembatan Besitang masih di hari yang sama, hari Kamis sudah sore, Ana jalan kaki sampai ke SPBU Besitang. Di situ juga menjadi titik kumpulnya ratusan mobil dan penumpang yang musafir yang terjebak. Jadi mereka ada yang 2 malam udah nginap di situ. Akhirnya Ana jumpa orang yang bisa Ana ajak untuk lanjut perjalanan ke perbatasan Aceh Sumut dengan kendaraan pribadi. Alhamdulillah ada satu titik yang surut hari itu, sore itu. Akhirnya jam 7 malam Ana sampai di perbatasan Aceh Sumut. Ana bermalam di situ karena sekitar 3 km setelah perbatasan itu banjir sudah menggenangi badan jalan sehingga sekitar lebih 4 meter. Akhirnya Ana bermalam di situ. Esoknya hari Jumat pagi Ana bergerak lagi jalan kaki dari perbatasan karena mobil nggak bisa lewat. Ana jalan kaki tuh dari gerbang perbatasan itu naik ke atas rel kereta api yang baru dibuat. Ana berjalan menyusuri rel kereta api sampai di namanya Simpang Semedam, kurang lebih sekitar 5 km lah jalan. Kemudian dari Simpang Semedam itu Ana jalan kaki karena ada longsor di Simpang Semedam. Longsor, Ana turun ke lembahnya hutan sawit itu, menyusuri sawit sejauh kurang lebih 5 km lagi untuk mencapai titik banjir berikutnya setelah Kodim Aceh Tamiang. Setelah Kodim Aceh Tamiang ada banjir. Nah, itu salah satu titik banjir terparah, dalam dan panjang banjirnya. Akhirnya Ana memutuskan sore itu juga menempuh jalur gunung, jalan kaki di gunung untuk bisa mencapai kota Kuala Simpang. Kurang lebih 5-6 jam perjalanan naik gunung sampai tiba di Desa Payabedi. Desa Payabedi nggak bisa lewat lagi, masih ada banjir depan. Akhirnya kami bermalam di Desa Payabedi. Itu berarti di hari Jumat malam. Kemudian Sabtu pagi Ana berlanjut dari Payabedi itu karena banjir di depan masih di atas kepala, jalan alternatif lain pun makin menjauh. Ada alternatif darat lain yang banjirnya sudah sepinggang tapi makin menjauh. Alhamdulillah Ana punya kontak orang SAR Tamiang hari itu. Ana tanya ada pergerakan bootnya apa enggak. Diinfokan ada karena dia mau jemput bupati. Ana numpang sampai ke kota Aceh Tamiang. Di kota saat itu air sudah surut dari tinggian kurang lebih 4 meter ke selutut lah, kurang lebih 1 meter lebih dikit gitu. Akhirnya kurang lebih selutut. Akhirnya Ana jalan kaki menyusuri kota Tamiang itu sampai ke Titi Aceh Tamiang yang baru itu yang tinggi. Di situ salah satu titik aman yang nggak kena air. Jadi di situ udah banyak pengungsi. Kemudian dari turun Titi itu air lagi sampai melewati kantor perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang sampai ke lewatin Polres Aceh Tamiang sampai ke akhir di jalan 2 jalur Aceh Tamiang Desa Mendangara namanya. Di dalam itu sore akhirnya sampai di situ karena sepanjang jalan banjir, ada yang titik nggak bisa dilewati, kami harus menepi di dalam air, menunggu hingga 3-4 jam di dalam air baru bisa lewat karena arus kencang, air tinggi. Akhirnya kami mendapati daratan di pukul setengah 6, jam 5 lah, kurang lebih jam 5 sore. Tapi karena sudah sore dan menjelang malam, di depan ada titik banjir yang juga tinggi, akhirnya kami bermalam di situ di tengah jalan itu sehingga harus nginap. Kemudian besoknya hari Minggu jam 6 setelah subuh kami melanjutkan perjalanan menyusuri banjir sampai ke Langsa, sampai ke perbatasan antara Aceh Tamiang ke Kota Langsa di Bukit Tinggi itu. Itu banjir semua masih parah, airnya masih kencang tapi selutut. Kalau jalan kaki masih bisa dilewati. Tapi kalau mobil-mobil hanya mobil truk yang bisa lewat. Kalau mobil pribadi belum. Sampailah Ana di Langsa jam 1 siang kalau nggak salah. Jadi intinya
Karena Ana melihat Kabupaten Aceh Tamiang itu kondisinya persis macam tsunami. Hanya saja bedanya tsunami itu memakan korban jiwa manusia lebih banyak. Kalau banjirnya, kalau efek daripada banjir sama seperti efek tsunami. Meluas, kemudian rumah banyak yang hancur. Jangankan rumah kayu, 90% terbawa arus. Rumah beton pun ada yang hancur. Dan daerah yang nggak pernah kena banjir, jadi kena banjir. Secara umum, 90% Aceh Tamiang lumpuh total. Kemarin di hari Minggu terakhir di perjalanan, Ana melihat secara langsung pemandangan orang kelaparan, krisis air bersih, krisis makanan, sembako. Sampai hari Sabtu dan Minggu, Ana tidak ada melihat satu posko umum pun, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Ana di hari Sabtu hanya melihat ada 2 helikopter di sore hari mengelilingi langit Aceh Tamiang. Mungkin kalau Ana mengira itu dari media ya, yang meliput keadaan sekitar Aceh Tamiang. Nggak tahu kalau hari ini ada kelanjutan daripada bantuan tersebut apa enggak. Tapi memang yang Anda dapat info di hari Sabtu Bupati Aceh Tamiang berhasil menelpon ke Jakarta via satelit untuk meminta bantuan. Mungkin ini gambaran yang bisa Anda gambarkan untuk wilayah Aceh Tamiang. Kalau di Langsa secara tersendiri Anda nggak merasakan langsung karena saat banjirnya Anda nggak ada Langsa. Biarpun rumah Anda sampai ke dalam rumah juga kedatangan air hingga 30 cm di dalam rumah. Padahal daerah rumah Anda daerah yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir. Qadarullah kali ini Allah uji dengan musibah tersebut. Semoga Allah ganti dengan yang terbaik buat kita semua yang terdampak daripada banjir tersebut. Tapi kalau wilayah Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur sampai ke Merdu, ini Ana tidak update karena baru hari ini dapat HP, dapat sinyal. Tapi yang Ana dengar-dengar PD Jaya, Lok Sumawe juga bagian daripada daerah yang rawan banjir yang juga parah Ana dengar. Mungkin demikian laporan dari Ana sementara.